Ini saya buatkan 5, tapi banyak banget, saya cuma buatkan 5 aja dulu. Bisa bikin latihan soal otomatis, bikin pakai ChatGPT, Google Translate, itu jangan salah, itu juga pakai AI. Jadi AI itu sebenarnya sudah sehari-hari kita pakai, cuma kadang-kadang kita nggak ngeh bahwa itu AI gitu ya. Google Form dan video edukatif. Misalnya Bapak Ibu nanti pakai YouTube, ini bawah nggak kelihatan ya. Kalau pakai YouTube, itu sekarang udah bisa bahasa apa saja di YouTube, bisa kita baca translasinya dalam bahasa apapun. Bahasa Sunda aja ada, bahasa Jawa aja ada. Jadi kalau Bapak Ibu nonton bahasa nonton YouTube yang bahasa Rusia, bahasa Inggris, nanti translasinya tiba-tiba jadi bahasa Jawa kayak gitu, itu bisa ya. Lanjut. Tantangannya, nah kan katanya judulnya peluang dan tantangan. Tantangannya, kalau itu di daerah terpencil, daerah yang tidak ada aksesnya, ya susah. AI itu butuh akses internet, kecuali nanti Om Eko Indrajit bisa gimana caranya bikin AI tanpa internet. Bisa aja di kemudian hari, kenapa enggak? Atau gunakan iklepon. Iklepon itu nanti teman-teman lihat sendiri alamatnya. Itu alat digital yang bisa secara offline, datanya masuk ke situ. Jadi modalnya cuma ada TV bekas, TV masing-masing masih nyala, TV jadul. Kalau iklepon di situ udah bisa belajar digital. Ketergantungan pada chatbot, ini tantangannya ya, ketergantungan pada chatbot, apa-apa nyari di ChatGPT. Risiko keamanan data, adaptasi teknologi kurang, dan beberapa hal lainnya. Oke, lanjut. Nah, kuncinya di sini Bapak Ibu. Kita itu punya 74 perguruan tinggi se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang punya program studi atau punya penelitian soal AI. Ini saya cuma bikinin aja cuma 15, total 75. Nanti Bapak Ibu cari namanya EduRank, lalu pilih Computer Science Artificial Intelligence Indonesia. Ada 74 perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke yang punya program studi AI S1 maupun S2 ataupun S3. S3 jarang, tapi S1 udah ada beberapa, udah banyak. Atau kampus yang sudah menulis jurnal tentang AI. 74 kampus ini daftarnya lengkap. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada, coba ngobrol sama kampus. Ini saya cuma ambil 15 nih. Di Medan ada, di Surakarta ada, di Sleman. Sleman UGM Jogja ya. Tapi ini banyak ya, ada 74 kampus. Lanjut. Nah, pertanyaannya, boleh nggak pakai ChatGPT? Ini karena ketutupan ya, nggak apa-apa ya. ChatGPT itu ada pedomannya. Mulai Bapak Ibu misalnya pakai ChatGPT atau kita anjurkan pakai ChatGPT, apakah penting itu nanti harus akurat enggak? Jadi Bapak Ibu ini mau menghasilkan suatu yang akurat atau enggak? Harus persis bener apa enggak? Ya boleh salah-salah tipis, nanti toh saya cari-cari. Berarti kalau nggak harus akurat 100%, aman pakai ChatGPT. Tapi misalnya, apakah hasilnya harus akurat? Ya. Kalau iya, Bapak berarti pilih yang kanan. Oke, apakah Bapak memiliki atau Ibu memiliki kemampuan untuk memverifikasi? Jadi ChatGPT itu nggak pinter-pinter amat. Jadi kalau Bapak Ibu pakai ChatGPT, pokoknya saya nggak apa-apa, nggak akurat, nanti saya harus periksa, aman, udah langsung kiri, pakai aja nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak maunya harusnya akurat nih buat penelitian segala macam, ke kanan dulu. Apakah penting jika keluarnya akurat? Ya. Apakah Bapak Ibu memiliki kemampuan memverifikasi? Aduh, saya nggak punya kemampuan verifikasi, pokoknya saya apa kata internet saya percaya, ke bawah langsung, tidak aman pakai ChatGPT. Artinya apa? Bukan soal ChatGPT-nya, tapi kitanya. Tapi saya Bapak Ibu, oh iya saya punya kemampuan memverifikasi, karena Bapak Ibu kan guru, mungkin ada dosen, oh saya pasti bisa baca-baca jurnal, baca-baca ini untuk memeriksa. Maka Bapak Ibu langsung ke kiri. Ya, apakah Bapak Ibu punya tanggung jawab nanti misalnya bikin penelitian segala macam, bertanggung jawab nggak dengan hasil penelitian Bapak Ibu? Iya, kalau iya Bapak Ibu bisa aman pakai ChatGPT. Jadi ChatGPT itu bukan sesuatu yang dilarang,
Tetapi bagaimana Bapak Ibu mau pakai itu tergantung Bapak Ibu nanti. Gitu ya, itu panduannya ada. Siapa yang ngeluarin ini? Ini bukan buatan saya. Ini yang buatan UNESCO. Di bawahnya ada tipis nggak kelihatan. UNESCO yang ngeluarin panduan mau aman pakai ChatGPT. Oh, ChatGPT buat iseng-iseng doang, langsung aman, nggak apa-apa, boleh. Gitu, berarti yang apakah penting keluarnya akurat? Tidak, buat main-main doang ya udah nggak apa-apa, pakai aja. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Oh ya, sebelum lanjut, Kemdikbud baru aja ngeluarin kira-kira belum sebulan lalu panduan penggunaan generatif AI. Generatif AI itu adalah AI yang kayak ChatGPT yang ubah-ubah suara, bikin video segala macam buat pembelajaran, tapi perguruan tinggi. Tapi intinya sama. Mau perguruan tinggi, mau Dikdasmen, panduannya bagus, ada di situsnya Kemdikbud, ringkas.kemdikbud.go.id/panduan Gen AI. Bisa di-download, Bapak Ibu bisa baca. Apa aja yang boleh dipakai, apa yang bisa dipakai, bagaimana cara makanya. Oke, lanjut, next. Ini saya bukan promosi, udah saya tulis di sebelah kanan ya. Tapi ini contoh keren. Ada versi gratisnya, Bapak Ibu nanti pakai di ruang guru. Sekali lagi saya nggak promosi, saya bukan orang ruang guru, saya belum tahu juga. Ternyata bisa ruang guru udah dilengkapi dengan AI. Bisa dicoba gratis. Jadi kalau yang mau versi lebih bagusnya berbayar. Jadi kalau anak-anak murid itu bisa dibantu belajar. Pembelajaran pertama tetap di sekolah, tetap dengan Bapak Ibu guru, tapi kalau belajar mandiri bisa diajarkan coba pakai aplikasi AI, satu ruang guru. Sekali lagi saya bukan promosi ya. Oke, lanjut. Next. Nah, aduh saya mau belajar AI tapi pusing di mana, bayarnya mahal. Datengin pakar-pakar bayarnya mahal, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu buka aja alamat s.id/paham AI. s.id/paham AI itu ada sekian banyak tempat belajar AI gratis. Kalau nggak salah di Profekon Gadget juga sudah ada beberapa konten-konten terkait dengan AI. Yang bikin Google, IBM segala macam gratis. Sederhana, Bapak Ibu bisa belajar AI. Jadi nggak ada alasan untuk takut sama AI karena AI sedemikian mudahnya dipelajari. Lanjut. Contoh pemanfaatan ChatGPT untuk di kelas. Saya buatin. Wah, ngerti-ngerti amat. Doni BU bikin beginian. Kan saya nanya ChatGPT, tolong buatkan contoh bagaimana ChatGPT dipakai di kelas. Keluar, listnya begini. Listnya ada banyak, saya cuma ngambil 5. Buat soal ujian, buat rencana. Saya minta ChatGPT mikir. Buat apa gunanya, deskripsinya apa, contoh promptnya, contoh yang diketik apa. Jadi Bapak Ibu tinggal pakai yang sebelah kanan, buatkan 5 soal, buatkan rencana, buat segala macam, itu bisa membantu. Loh, berarti semua diganti sama AI dong? Oh enggak gitu konsepnya. Karena ini adalah hal yang rutin, yang Bapak Ibu kerjakan, jadi yang sifatnya rutinitas itu dibantu ChatGPT. Waktu luang yang Bapak Ibu tadi dipakai buat bikin ini, dipakai buat berkreasi yang lain, buat meningkatkan pengetahuan. Jadi bukan menggantikan. Bapak Ibu tidak akan pernah, saya ulangi, AI tidak akan pernah menggantikan peran Bapak Ibu guru. Tetapi Bapak Ibu guru yang pakai AI akan lebih mudah bersaing ketimbang Bapak Ibu yang masih nanti-nanti deh pakai digital, nanti-nanti dia pakai komputer. Bukan AI-nya, tapi orang yang menggunakan AI, guru yang menggunakan AI akan lebih mudah bersaing ketimbang. Kenapa mudah bersaing? Hal-hal kayak gini langsung aja dia dibantu AI, dia koreksi, dia punya waktu luang, dia belajar yang lain, dia kembangkan kreativitas. Lanjut. Nah ini tinggal slide terakhir. Biasanya saya lakukan demo. Contoh praktis ekstraksi pengetahuan. Bapak Ibu ya, ini silakan kalau mau difoto nanti dicoba di rumah. Pertama adalah mengekstraksi pengetahuan dengan ringkasan konten. Bapak Ibu kan suka pakai acara Zoom. Zoom kan suka dapat rekamannya. Atau nonton webinar ada di YouTube. Atau Bapak Ibu dapat kiriman video ya. Ambil konten-konten tadi,
Bapak Ibu lalu ke turboscribe.ai. Bayar apa gratis? Ada versi gratis, dia maksimal 30 menit. Kalau yang lebih dari itu Bapak Ibu bayar. Bayarnya terus terang relatif nggak mahal. Kenapa relatif nggak mahal? Harganya 1,2 juta per tahun. Unlimited, Bapak Ibu punya konten apapun cemplungin. Tapi kalau mau gratis aja 30 menit per itu. Tapi kalau mau setahun 1,2 juta, sebulan 100.000. Bisa dipakai bareng-bareng. Jadi Bapak Ibu bikin grup kelompok 10 orang pakai satu turboscribe, 100.000 dibagi 10.000. Tujuannya apa? Semua konten jadi link dari YouTube. Aduh, saya nggak ngerti ini YouTube-nya panjang, 2 jam atau sejam, bahasa Inggris atau apapun. Masukin ke turboscribe, dia akan langsung jadi transkrip. Kayak ada ngetikin transkrip. Dari transkrip masukin ke ChatGPT, di-upload filenya. Bapak Ibu langsung nanya, tolong buatkan narasi, tolong buatkan kesimpulan, tolong buatkan soal pertanyaan. Jadi si AI ini dari konten-konten yang ada di internet, dari Zoom, dari manapun, itu ditranskrip otomatis, masukin ChatGPT, keluar summary-nya. Bahkan bisa tolong buatkan draft artikel ilmiah ke artikel apa, keluar semua. Berdasarkan apa? Konten-konten itu. Berarti enak dong Kompas. Bukan itu. Semangatnya bukan Kompas, tapi mengekstraksi pengetahuan biar cepat. Dari situ Bapak Ibu baca, oh oke. Bapak Ibu perkaya lagi, baca lagi segala macam. Jadi bukan untuk Kompas ya. Yang bawah tugas siswa. Boleh nggak sekarang siswa, mahasiswa jawab kerjaannya pakai AI? Gimana dong? Bapak Ibu ngasih tugas paper, jawabnya pakai AI. Gimana meriksanya? Ada toolsnya buat periksa, ini jawabnya AI bukan. Tapi kalau saya nggak usah kayak gitu. Kalau saya nih, Amjay, kasih tugas, silakan bikin tentang sejarah Indonesia dan perjuangannya seperti apa. Boleh pakai AI. Wah, pada seneng kan? Oke. Tetapi lihat, kumpulkan minggu depan, papernya kumpulkan, lalu sertakan 1 lembar, pakai prompt apa dia. Jadi kan dikasih tugasnya dibaca, lalu promptnya kan kasih tahu. Kalau yang promptnya cuman buatkan sejarah Indonesia, set jadi. Beda dengan buatkan sejarah Indonesia pada saat ini dan bandingkan dengan sejarah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi semakin panjang promptnya, semakin bagus hasilnya. Benar ya Bapak Ibu ya? Untuk ngetiknya panjang promptnya, anaknya itu harus baca. Jadi pada saat dia kumpulin, Bapak Ibu baca, lalu lihat promptnya, lalu bisa presentasiin. Itu akan kelihatan Bapak Ibu mana siswa yang pakai ChatGPT hanya modal ngetik, buatkan sejarah Indonesia, beres di print. Beda dengan yang dia baca dulu sejarah baru ngetik. AI itu tidak pinter kecuali yang make pinter, dan untuk pinter yang make harus baca. Jadi akan beda hasilnya antara yang ngetik pakai AI nggak baca, nggak kritis, nggak ada diskusi, dibandingkan dengan yang kerjanya cuma main, tuan modal lain. Itu kelihatan. Ya, lanjut terakhir, slide terakhir. Nah,